Masuk ke persamaan linear satu variabel. Linear dengan linier itu sama saja ya. Walaupun tulisannya berbeda tapi maknanya sama. Di sini ada kata pernyataan. Perlu kalian ketahui bahwa pernyataan dengan pertanyaan itu berbeda. Berbeda maknanya, berbeda tulisannya. Kalau pertanyaan itu suatu kalimat yang mengandung makna bertanya. Jadi ada jawabannya gitu, harus ada jawabannya. Tapi kalau pernyataan suatu kalimat yang kebalikannya tadi, tidak mengandung unsur bertanya. Nah, pernyataan di sini ialah kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, nilai kebenaran di sini bisa mengandung dua makna, yaitu bisa benar, bisa juga salah. Gitu. Sementara kebalikan dari pernyataan atau antonimnya kebalikan dari pernyataan ini ialah kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalau tadi sudah dapat ditentukan, kalau yang ini belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Berarti harus dicari tahu terlebih dahulu. Nah, pada slide selanjutnya kita diminta untuk menganalisa mana yang termasuk pernyataan bernilai benar. Kan pernyataan tadi ada dua tuh, ada yang bernilai benar dan salah. Nah, di sini diminta yang benar yang mana? Oke, kita dimulai dari poin A. Bantul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Benar atau salah? Benar. Kemudian yang poin B, di Jawa Tengah terdapat Pantai Parangtritis. Benar atau salah? Salah. Karena Pantai Parangtritis itu terdapat di Yogyakarta. Kemudian yang poin C, jumlah dua bilangan ganjil merupakan bilangan genap. Benar ya? Tapi kalau mau dibuktikan boleh. Misalkan di sini saya ambil bilangan ganjil 1 deh. 1 katanya di apa nih? Di jumlah, ditambah ya. 1 tambah 3 sama dengan 4. 1 bilangan ganjil, 3 bilangan ganjil, hasilnya 4. 4 bilangan genap. Kemudian 3 ditambah 5. 3 tambah 5 ada 8. 3 bilangan ganjil, 5 bilangan ganjil,
Ketika dijumlahkan maka hasilnya bilangan genap. Kemudian 5 tambah 7 hasilnya 12. 5 bilangan ganjil, 7 bilangan ganjil, hasilnya bilangan genap. Berarti betul pernyataan pada poin C. Yang poin D, 4 tambah 7 lebih besar dari min 3. 4 tambah 7 ini berapa? 4 tambah 7 ini sama dengan 11. 11 lebih besar dari min 3. Benar atau salah? Betul, 11 itu lebih besar dari min 3. Kemudian yang E, 67 dikurang sama dengan 21. Benar atau salah? Salah ya, karena 67 kurang 45 itu menghasilkan 22. 22 ini berbeda dengan 21, tidaklah sama. Maka yang poin E salah. Berarti pernyataan yang bernilai benar ialah yang poin A, kemudian poin C, dan poin D. A, C, D. Ini mengenai pernyataan ya, baik pernyataan benar maupun salah. Kemudian lanjut, next. Di sini ada pengertian dari kalimat terbuka, yaitu suatu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Seperti tadi sudah sempat saya singgung. Nah, kalimat terbuka ini kan belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, sehingga biasanya atau pada umumnya kalimat terbuka ini memuat variabel. Variabel itu peubah ya, memuat variabel. Dan ini sangkut pautnya dengan persamaan linear satu variabel. Contoh di sini, Pulau Bali terletak di negara X. Nah, Pulau Bali terletak di negara X. Kira-kira pada poin pertama ini benar atau salah? Dibilang benar bukan, dibilang salah juga bukan. Kita belum tahu ya kan, karena di kalimat ini dituliskan X. Kayak gitu. Kecuali kalau dituliskan negaranya secara spesifik, misalkan negara Afrika, Pulau Bali terletak di negara Afrika. Nah, ini baru bisa kita tentukan apakah ini benar atau salah. Tapi ini kan tidak bisa kita tentukan. X-nya itu harus kita ubah dulu, kita ganti dengan sesuatu makna, sehingga nanti baru bisa kita tentukan apakah ini benar, apakah ini salah, kayak gitu. Nah, makanya pada Pulau Bali terletak di negara X ini merupakan salah satu contoh dari kalimat terbuka gitu. Tadi ya, makanya sudah saya kasih tahu bahwa pada umumnya ia memuat variabel. Variabel berupa huruf. Bisa A, B, C, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, Q kuadrat sama dengan 16. Kira-kira benar apa salah ini? Kita nggak tahu benar apa salah. Karena di sini ada variabel, ada hurufnya. Kecuali kalau di huruf ini diganti dengan suatu angka. Nah, baru kita bisa tentukan apakah ini benar atau salah. Tapi karena ini dimisalkan dengan variabel, maka variabel ini harus kita cari tahu dulu nilainya berapa gitu. Kita masuk ke topik utamanya sekarang. PLSV, persamaan linear satu variabel, adalah suatu bentuk kalimat terbuka yang memuat satu jenis variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi dari definisi ini bisa kita
ambil kesimpulan untuk menentukan PLSV, syaratnya yaitu yang pertama, variabelnya hanya ada satu. Kemudian syarat yang kedua, variabelnya berpangkat 1. Kemudian yang ketiga, memuat simbol sama dengan. Ini syaratnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja, latihan soal. Manakah di bawah ini yang termasuk PLSV? Nah, untuk mengerjakan soal nomor 1, kita memerlukan bantuan definisi tadi. Tadi kan sudah kita simpulkan ya. Jadi, supaya kita tahu itu PLSV atau bukan, ya harus suatu bentuk tersebut harus mengandung 3 syarat ini. Tidak boleh tidak. Untuk poin A, 2x min 3y sama dengan 7. Kita cek satu persatu. Kira-kira masuk nggak poin 1? Variabelnya hanya ada satu tidak? Variabelnya ada 2 ya. Ada x dan y. Salah satu tidak memenuhi syarat ini, salah satu saja, berarti ini bukan PLSV, kayak gitu. Berarti yang A bukan. Kemudian yang poin B, x tambah 3 sama dengan 7. Variabelnya hanya ada satu tidak? Ya, hanya ada satu, yaitu x. Variabelnya berpangkat 1 tidak? Ya, berpangkat 1. Nah, jadi kalau misalkan ada variabel, dia kayak gini tulisannya. Nah, ini sama saja berpangkat 1, sama saja A pangkat 1 gitu. Untuk selebihnya ya kalau A pangkat 2 ya tulisannya kayak gini doang. Enggak ada yang lain. Tapi kalau A pangkat 1 bisa 2 bentuk penulisan, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Gitu ya. Oke, berarti poin 1 memenuhi, poin 2 juga memenuhi, poin ketiga memuat sama dengan tidak? Ya, memuat sama dengan. Sehingga untuk poin B ini merupakan PLSV. Lanjut poin C. X kuadrat min 2x tambah 3 sama dengan 0. Variabelnya hanya ada satu tidak? Ya, variabelnya ada satu ya, yaitu x. Kemudian variabelnya berpangkat 1 tidak? Ya, berpangkat 1. Yang ini berpangkat 1. Tapi kalau yang ini berpangkat 2. Nah, karena tidak memenuhi salah satu poin dari 3 syarat PLSV, maka ini bukan PLSV. Lanjut poin D. 3x tambah 5 sama dengan 11. Variabelnya hanya ada satu, ya, yaitu x. Variabelnya berpangkat 1, ya. Karena di sini x pangkat 1, 3x pangkat 1 atau 3x penulisannya. Kemudian memuat sama dengan, ya, memuat sama dengan. Berarti ini PLSV. Kemudian yang E, variabelnya hanya ada satu, ya, variabelnya hanya ada satu, yaitu P. Berpangkat 1 tidak variabelnya? Ya, berpangkat 1. Memuat sama dengan? Ya, berarti ini PLSV juga. Lanjut nomor 2. Untuk poin A, soalnya 2x tambah 1 sama dengan 7. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Kalau
kita lihat dulu nih apa. Kalau seperti ini berupa persamaan, biasanya di persamaan itu ada variabelnya. Nah, variabelnya yang harus kita tentukan nilainya. Di sini variabelnya siapa? X ya. Dan di persamaan itu biasanya gini loh. Memang ada persamaan yang memuat lebih dari satu variabel. Hanya saja kalau persamaan tersebut memuat lebih dari satu variabel, kita mencari nilai variabel tersebut harus satu persatu, nggak bisa langsung sekaligus gitu. Kalau variabelnya beda jenisnya ya. Tapi kalau variabelnya sama atau variabelnya cuma satu jenis seperti di soal nomor 2A ini, maka bisa langsung kita kerjakan gitu. Jadi nggak bisa yang namanya kita mencari nilai variabel yang lebih dari satu gitu kalau variabelnya berbeda. Nah, untuk menentukan nilai variabel X ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, ditulis dulu ya soalnya. Kemudian karena kita mau mencari nilai X, nilai variabel X, maka nanti pada hasil akhirnya mau nggak mau nilai X-nya harus berupa seperti ini, 1X atau X saja. X sama dengan, nah ini yang bakal kita cari gitu. Jadi variabel X-nya harus ada di sebelah kiri. Ini tidak mesti, tapi lebih baik di sebelah kiri untuk memudahkan saja dalam melihat. Jadi nanti kita mintanya bukan dalam bentuk 2X sama dengan, tapi 1X sama dengan atau X sama dengan, seperti itu ya hasil akhirnya nanti yang mau kita cari. Nah, untuk mencari nilai X, lihat di sini. Ini kan ada ruas kiri, ruas kanan. Yang namanya ruas kiri yang ini namanya ruas kiri. Jadi sama dengan di sini ibarat kata temboknya, pemisahnya. Sebelah kiri sama dengan namanya ruas kiri, sebelah kanan sama dengan namanya ruas kanan. Ini ruas kanan. Gitu. Nah, di ruas kiri kita harus buat gimana caranya di ruas kiri ini hanya ada berupa bentuk variabel. Jadi ini kan 2X ya. Gimana caranya supaya di sini cuma ada 2X saja. Sementara di sini kan di ruas kiri ada 2X sama 1. Nah, satunya harus kita pindahkan gitu. Jadi di sini saya tulis 2X. 2X-nya tetap ya di sebelah kiri. Kemudian satunya kita pindahkan ke sebelah kanan. Gitu. Nah, ketika dia dipindahkan ke ruas yang berbeda, tadi kan awalnya di ruas kiri tuh yang satu, kemudian mau dipindahkan ke ruas kanan, maka statusnya berubah menjadi lawannya. Si satu ini statusnya apa? Positif. Ketika pindah ke ruas kanan maka jadinya negatif 1. Angkanya tetap, hanya statusnya saja yang berubah. -1. Atau maaf, ini kita tulis 7 dulu deh. 7 dulu. 7 kan nggak berubah ya. Jadi tetap tulis ini -1 gitu. Jadi kalau dia tidak berubah ruas, tidak pindah ruas, maka statusnya tetap. Tapi kalau dia pindah ruas, maka statusnya berubah menjadi lawannya. Di sini kan yang berpindah hanya satunya saja, positif 1 berubah. Jadinya negatif 1. Kemudian bisa kita operasikan sekarang. Karena tujuan kita di sini adalah mau menyamakan jenis. Ini kan 7 sama 1 kan sama-sama konstanta kan, berarti bisa dioperasikan gitu. Kalau misalkan 7-nya di sebelah kanan, 1-nya sebelah kiri, ya gimana mau kita operasikan? Susah dong.
Nah, sekarang ini udah bisa dioperasikan, hasilnya berapa? 6. Jadinya dapatnya 2x sama dengan 6. Nah, ingat tadi kita mau mencari nilai x, bukan 2x. Gimana caranya sekarang? Nah, kalian perhatikan di sini. Antara 2 dengan x ini adalah operasi kali. Jadi 2 dikali x sama dengan 6. Kenapa saya di sini pakai perkalian titik? Jadi sebenarnya perkalian itu ada dua macam, ada titik dan ada cross. Jadi ada dot, ada cross. Dot itu artinya titik, cross itu artinya silang. Karena di sini saya memakai variabel x-nya menggunakan menggunakan huruf x, maka simbol perkalian yang saya gunakan adalah titik supaya tidak tidak salah lihat, tidak salah mengartikan. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti bisa kita cari x sama dengan berapa, ya kan? Nah, x sama dengan berapanya ini gimana caranya? Ini kita bisa menggunakan bantuan segitiga. Ini sebagai operasi bagi, ini sebagai operasi kali. Atau pakai huruf saja ya saya. Nah, dilihat di ruas kiri ini kan ada 2 kali x. Di ruas kanan ada 6, angka 6. Nah, di sini mana yang terlihat jelas lambang operasinya? Yang titik ini ya, ini kali ya. Jadi dilihat di sini mana yang ada operasi kali sama bagi, ada nggak? Ada nggak operasi bagi di sini? Tidak ada. Adanya lambang operasi kali, yang titik di sini, yang di ruas kiri, yaitu 2 kali x. Nah, kalau begitu, berarti ini kan di sebelah kiri kali ini angka 2. Berarti di sini juga sama, di sebelah kiri kali yang mana? Kan kolom kali yang ini nih, kolom kali nih. Yang ini dengan yang ini. Nah, berarti di sebelah kiri kali ini diisi juga dengan angka 2. Gitu. Di sebelah kanan kali yang ini adalah x. Berarti juga sama. Di sebelah kanan kali yang ini berarti diisi dengan x. Sisanya ditaruh di atas, di tempat yang kosong, yaitu 6. Gitu. Nah, yang mau kita cari kan nilai x ya. Berarti nilai x yang harus kita tutup pakai tangan. Atau saya arsir deh di sini. Karena yang kita mau cari adalah nilai x. Kita tutup sehingga yang terlihat apa? 6 dan 2. Antara 6 dan 2 dipisahkan oleh panah bagi atau panah kali. Antara 6 dan 2 di tengah-tengahnya, lihat aja. Panah bagi. Sehingga x sama dengan 6. Bacanya kayak gini. 6 dibagi 2. Seperti itu. Nah, 6 dibagi 2 berapa? 3. Dapatlah nilai x yaitu 3. Kemudian cara yang kedua,
Di sini kita tidak memakai istilah pindah ruas, tapi menggunakan istilah perlakuan ruas kiri dan ruas kanan harus sama, seperti itu. Jadi dalam matematika, dalam istilah matematika tidak ada yang namanya istilah pindah ruas, itu tidak ada. Itu hanya ada beberapa oknum tertentu yang menggunakan istilah tersebut supaya mudah dalam mengajarkan kepada siswanya gitu. Jadi istilah tersebut tidak ada ya. Cuma kalau untuk mempermudah istilah untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri, untuk diri kita pribadi, ya nggak masalah. Cara kedua di sini kita tidak menggunakan istilah-istilah tersebut, jadi memang menggunakan kaidah dari matematika, yaitu tadi perlakuan ruas kiri dengan ruas kanan harus sama. Tadi bisa ya membedakan antara ruas kiri mana, ruas kanan yang mana. Jadi lihat aja sama dengannya. Kalau di sebelah kiri sama dengan, oh berarti itu ruas kiri. Kayak 2x sama 1, itu ruas kiri kedua-duanya. Tapi yang di ruas kanan itu hanya 1, yaitu 7 doang. Nah, kita kan hasil akhirnya mau gimana caranya supaya di sebelah ruas kiri itu x sama dengan, ya enggak? Berarti di ruas kiri di sini kan sementara ada angka 1 juga, berarti angka 1 di sini harus kita musnahkan. Gimana cara memusnahkannya? Dilihat, itu 2x tambah 1 kan? Kan 1 yang mau kita musnahkan. Oke. Sementara 1 itu adalah positif. Lawannya positif yaitu apa? Negatif. Negatif 1. Jadi angkanya tetap, tapi statusnya saja yang kita rubah menjadi lawannya gitu. Paham ya? Kalau misalkan ada 2x plus 2, supaya kita musnahkan si angka 2 ini, ya udah berarti 2x min 2 gitu. Kalau 2x min 2, supaya kita musnahkan min 2-nya ini berarti plus 2. Nah, yang ini balik lagi ke tadi, yang cara kedua. Ketika di ruas kirinya dikurang 1, maka di ruas kanan perlakuannya juga harus sama, dikurang 1 juga. Tidak boleh beda. Kemudian setelah itu baru dioperasikan. 2x karena dia tidak ada sesama jenisnya di sini, berarti tetap 2x. Kemudian 1 kurang 1 yaitu 0. Kalau 0 berarti tidak perlu ditulis, karena 0 itu tidak memiliki nilai. 7 kurang 1 yaitu 6. Nah, kalau sudah seperti ini sama kayak tadi. Ini sama saja 2 dikali x. Sama dengan 6. Nah, x-nya boleh pakai bantuan segitiga yang tadi, atau boleh juga tidak. Atau kita pakai yang sama ya, perlakuan sama. Caranya seperti ini. Ini saya hapus. Nah, yang mau kita carikan nilai x, bukan nilai 2x. Berarti angka 2 atau koefisien 2 di sini harus kita musnahkan, ya enggak? Antara 2 dengan x itu kan dipisahkan oleh operasi kali kan sebenarnya. 2 kali x kan. Nah, lawannya kali apa? Bagi. Berarti di sini kita bagi. Kemudian mana yang mau dimusnahkan? Angka 2, berarti dibagi 2. Seperti itu. Ketika di ruas kiri dibagi 2, maka di ruas kanan perlakuannya juga harus sama, dibagi 2.
Ketika dibagi 2, 2x bagi 2 sama dengan 1x. Sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. 1x ini kan sama saja 1 kali x, yaitu x. Berarti x sama dengan 3. Nah, sama kan jawabannya? Baik di cara 1 maupun cara kedua. Saya akan jelaskan sedikit lagi mengenai segitiga ya. Takutnya ada yang di SD-nya belum pernah diajarin terkait metode segitiga. Ini sebenarnya pelajaran SD yang metode segitiga. Di sini saya akan menggunakan angka yang tadi, yaitu 6, 2, dan 3. Ketika kita mau mencari 3 sama dengan berapa, berarti kan 3 yang mau dicari ya. 3 itu sama dengan berapa? Maka nilai tersebut, angka tersebut, variabel tersebut yang kita arsir, kita tutup pakai tangan. Nah, kan 3 sama dengan berapa kan yang mau kita cari? Nah, yang terlihat di sini ada angka 6 dan 2. Antara angka 6 dan 2 ini dipisahkan oleh panah bagi apa panah kali? Di tengah-tengah antara 6 dan 2. Panah bagi. Jadinya 3 sama dengan 6 dibagi 2. Kemudian kalau kita mau mencari nilai 2 sama dengan berapa? Berarti angka 2 yang kita arsir atau kita tutup pakai tangan. Sehingga didapatlah atau yang kelihatan di sini adalah angka 6 dan 3. Antara angka 6 dan 3 dipisahkan oleh panah apa? Panah bagi atau panah kali? Panah bagi. Dimulai dari atas ya, kita tulis 6 dibagi 3 sesuai urutan. Gitu. Sementara kalau kita mau mencari nilai dari angka 6, berarti kan 6 sama dengan berapa nih? Angka 6 yang kita arsir. Sehingga yang kelihatan adalah angka 2 dan 3. Antara angka 2 dan 3 dipisahkan oleh panah mana nih? Panah bagi apa panah kali? Panah kali. Antara 2 dan 3, berarti 2 dikali 3. Seperti itu. Itu cara penggunaan segitiga dalam pembagian dan perkalian. Lanjut yang 2B. Tiga X min 5 sama dengan 7. Sama halnya kayak tadi, kita kan mau mencari nilai dari X ya. 1
sementara di sini X ini melekat pada 3, berarti 3X. Nah, nanti hasil akhirnya pokoknya 3X sama dengan berapa? Kita maunya kayak gitu. Bikin variabel X-nya di sebelah kiri. Nah, di ruas kiri pada soal ini terdapat 2 suku, yaitu 3X dan 5. Sementara di ruas kanannya terdapat satu anggota, yaitu 7. Berarti si 5 ini harus kita pindahkan ke ruas kanan, karena kan kita mau buat di ruas kiri ini hanya ada 3X saja. Berarti di sini 3X sama dengan 7. Nah, 3X sama 7 kan tidak berpindah ya, tetap ya. Berarti statusnya juga tetap. Kemudian min 5 ini berpindah ke ruas kanan, maka berubah menjadi lawannya. Yang tadinya min 5 jadi positif 5. Jadinya 3X sama dengan 12. Nah, ini sama saja 3 dikali X sama dengan 12. Sama kayak tadi, kita bisa pakai bantuan segitiga. Kita lihat di sebelah ini kan di 3 kali X sama dengan 12. Ini yang paling jelas terlihat adalah operasi kali ya. Operasi baginya nggak kelihatan maksudnya. Berarti kita fokus ke operasi yang terlihat atas saja. 3 kali X. Di sebelah kiri kali di sini, sebelah kiri kali berarti yang ini ya, ada angka 3. Berarti juga sama. Di sebelah kiri kali ditulis angka 3. Di sebelah kanan kali yang di sini ialah X. Berarti juga sama. Di sebelah kanan kali yang di sini ialah X, kita tulis. Sisanya taruh di tempat yang kosong, yaitu di atasnya 12. Yang mau kita cari adalah yang X. Berarti X yang kita arsir. Ketika diarsir, maka yang terlihat adalah angka 12 dan 3. Nah, antara 12 dan 3 ini dipisahkan oleh panah bagi atau panah kali? Panah bagi. Lihat aja di tengah-tengah antara 12 dan 3. Berarti X sama dengan 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 4. Cara kedua, nah ini kan kita mau mencari 3X sama kita tadi ya. Intinya kita mau mencari 3X. Mencari X, tapi kan kita si X di sini kan melekat pada 3, berarti 3X dulu lah. Gimana caranya supaya sebelah ruas kiri itu hanya ada 3X saja. Sementara di sini kan ada min 5, berarti min 5 ini harus kita musnahkan. Gimana caranya? Dengan cara lihat si 5 ini statusnya apa? Min. Lawannya min apa? Positif. Berarti positif 5. Ketika ruas kiri ditambah 5, maka ruas kanan juga harus sama perlakuannya, ditambah 5 juga. Kemudian setelah itu baru bisa dioperasikan. 3X enggak ada ya pasangannya ya. Berarti tetap 3X
Min 5 tambah 5, 0. Kalau 0 berarti nggak perlu ditulis. Tujuh tambah 5, 12. Kemudian ini antara 3 dengan X, ini adalah operasi kali. Nah, kita kan mau mencari nilai X, berarti 3 ini harus kita singkirkan karena X di sini melekat pada 3. 3 harus kita singkirkan. Antara 3 dengan X ini operasi apa? Kali. Lawannya kali apa? Bagi. Berarti ini dibagi 3. Ketika ruas kiri dibagi 3, maka ruas kanan juga harus sama, dibagi 3 juga. Mati terus. Jadinya ini 3X dibagi 3, ini bisa dicoret ya. Dapatnya 1X. 12 dibagi 3 ialah 4. Ini 1 kali X adalah X, sehingga X sama dengan 4. Sama ya hasilnya. Lanjut kita ke buku paket. Silakan dibuka buku paketnya, buku paket matematika di halaman 257 di nomor 4. Tuliskan kalimat berikut menjadi kalimat matematika yang memuat variabel. Yang A, jumlah dua bilangan X dan 12. Jumlah dua bilangan X dan 12 sama dengan 12. Oh, ini diminta diubah dalam bentuk kalimat matematika. Jadi kayak gini. Ini kan dalam pernyataannya ada jumlah ya. Jumlah itu berarti operasi tambah. Jumlah dua bilangan. Dua bilangannya siapa? Antara X dan 12. Berarti tulis X ditambah 12 katanya sama dengan 12. Oh, sama dengan 12. Nah, cukup seperti itu saja maksudnya. Maksud dari perintah nomor 4. Kemudian lanjut di poin B. 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. Karena ada lebih, berarti ini menandakan operasi jumlah. Kalau kurangnya, berarti pengurangan. Dan karena di sini ada kata dari, berarti yang ini ditulis terlebih dahulu. Berarti dia awalnya. Berarti dari T kan katanya. Berarti T-nya dulu yang ditulis. T. Terus ditambah. Kenapa tambah? Karena tadi ada kata lebihnya. Ditambah berapa? 9. Tapi kalau operasi penjumlahan nggak masalah ya. Mau ditulisnya 9 tambah T nggak masalah. Tapi kalau operasi pengurangan, nah itu bisa merubah makna. Next, lanjut di halaman 272. Di ayo kita berlatih 4.2 di nomor 1B akan saya contohkan cara menyelesaikan. Pada poin B, 1B, persamaan X min
X min 3 sama dengan 5X setara dengan persamaan 3 sama dengan 5X. Tentukan apakah pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Jelaskan jawabanmu. Kalau jelas, berarti diminta benar atau salah, ada kesimpulannya. Kemudian diminta penjelasannya itu berupa cara penyelesaiannya. Nah, ini apakah setara dengan 3 sama dengan 5X? Kita kerjakan dari yang sebelah kiri saja dulu, yang kubu ini. Ini kan X min 3 sama dengan 5X. Nah, ada tanda kurung. Berarti harus dilihat dulu nih, tanda kurung ini bernilai statusnya apa dalam kesatuannya, satu kesatuannya, yaitu negatif. Dilihat dari sini nih, ada simbol negatif. Kalau negatif berarti tidak boleh langsung kita buka tanda kurungnya, tapi harus kita operasikan terlebih dahulu, distributif. Ini dikalikan, ini juga kalikan. Ini kan tetap ya, X yang pertama ini tetap. Nah, min kali X sama saja di sini seperti kayak ada angka 1. Sudah pernah saya singgung sebelumnya nih di pelajaran aljabar. Min 1 dikali positif X, hasilnya adalah min X. Min 1 dikalikan min 3, min 1 kali min 3 yaitu positif 3 sama dengan 5X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kerjakan dulu ruas kiri. Ruas kiri bisa tidak dikerjakan? Ruas kiri nih, X dengan X bisa ya, X kurang X adalah 0. Kalau 0 tidak perlu ditulis. Terus sisanya 3 sama dengan 5X. Nah, dari sini sudah dilihat kira-kira sama atau tidak? Sama. Kalau sama berarti setara tidak? Setara. Berarti ini benar. Karena yang diminta apakah pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Jadi jawabnya benar atau salah, bukan setara atau tidak. Karena sama berarti benar. Kemudian untuk nomor 2A, tentukan apakah setiap variabel yang diketahui memenuhi persamaan yang diberikan. Variabelnya X sama dengan min 4, persamaannya 3X tambah 7 sama dengan min 5. Maksudnya apakah ketika kita masukkan nilai X-nya, nilai X di sini kan min 4. Apakah ketika kita masukkan nilai X-nya ke persamaan ini maka akan menghasilkan min 5? Nah, itu maksud dari soal nomor 2 ini. Tinggal kita tulis dulu
persamaannya 3x ditambah 7 sama dengan min 5. Sekarang kita ganti variabel x dengan nilainya, yaitu min 4. Karena antara 3 dengan x ini, jadi gini loh, kalau misalkan kalian mau memberi nilai kepada si x ini, coba biasakan pakai tanda kurung supaya membedakan. Kalau misalkan kalian tidak pakai tanda kurung, nanti jadinya kayak gini. Kan 3x tambah 7 sama dengan min 5. Jadinya 3, karena x-nya adalah min 4, berarti min 4. Nah, 3 kurang 4 dengan 3 buka kurung min 4, ini kan beda. Kalau ini maksudnya adalah operasi pengurangan, tapi kalau yang ini maksudnya adalah operasi perkalian. Kenapa kita pakai tanda kurung? Karena antara 3 dengan x, ini adalah 3 kali x maksudnya. Jadi kalau simbol kali kan kata saya bisa menggunakan tanda kurung biasa. Makanya di sini kita mengubah bentuknya seperti ini. Jadi dibuat ada tanda kurung biasa. Gitu ya. Jangan sampai salah paham. Kemudian diteruskan lagi, ditambah 7 sama dengan min 5. Karena berhubung x-nya cuma ada 1, di 3x-nya saja, ya udah berarti yang dimasukkan min 4-nya cuma di yang depannya doang. Cuma 1 doang yang dimasukin. Selebihnya nggak ada lagi ya nilai x. Kemudian kita hitung sekarang ruas kiri, ruas kanan, ruas kanan. 3 dikali min 4 yaitu min 12. Karena kan 3-nya positif, terus 4-nya negatif. Positif kali negatif yaitu negatif. 3 kali 4 yaitu 12. Kemudian ditambah 7 sama dengan min 5. Ngutang 12 dibayar 7 yaitu min 5. Nah, apakah ini sama? Iya, sama. Berarti nomor 2 tadi pertanyaannya apa nih? Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut. No. Tentukan apakah setiap variabel yang diketahui memenuhi persamaan yang diberikan. Berarti jawabnya, kesimpulannya ya, memenuhi. Gitu. Kemudian ada tambahan sedikit lagi. Kalau ada soal kurang lebih seperti ini, 6x ditambah 5 sama dengan 26 dikurang x. Maka cara penyelesaiannya sama saja ya. Ini kan ada tanda persamaan ya, sama dengan persamaan linear satu variabel dengan aljabar sebenarnya sama untuk persamaan linearnya. Tapi kalau persamaan linear satu variabel dengan aljabar itu berbeda. Jadi menyelesaikan soal persamaan linear satu variabel ini bisa menggunakan aljabar, sebenarnya sama saja. Intinya kan kita menentukan suku-suku sejenis dulu. Jadi suku-suku sejenis kita satukan, kita dekatkan, kalau sudah baru kita operasikan gitu. Di sini ada variabel x. Ada nggak variabel x selain 6x? Ada ya, yaitu min x. Berarti ini kita pindah ruaskan. Saya pakai cara yang pindah ruas saja. Di sini 6x, berarti 6x. Karena si min x ini pindah ruas ke kiri, maka jadinya
plus X. Tadi kan min X, ketika berpindah ruas jadinya lawannya positif X, sama dengan 26 tidak berpindah ya. Kemudian 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya min 5. Kalau sudah seperti ini, nah ini ada X saja. Sebenarnya sudah sering saya singgung, kalau misalkan ada variabel saja, ini tandanya sebenarnya ada angkanya. Angkanya itu 1, berarti 6X ditambah 1X sama dengan 26 dikurang 5. Jadinya ini X, 6 tambah 1 ialah 7, sama dengan 26 kurang 5 yaitu 21. Nah, berarti ini X-nya adalah 21 dibagi 7. Boleh pakai cara segitiga, boleh juga pakai cara perlakuan ruas harus sama. Tapi kalau di sini saya langsung aja, X sama dengan 21 dibagi 7. Berarti X-nya adalah 3 gitu. Nah, sedikit lagi mau saya singgung tentang masih sama tentang soal ini. Kalau misalkan ini kan dari langkah pertama ke langkah kedua, ini min X-nya pindah ya ke ruas kiri ya. Tapi kalau misalkan min X-nya tetap masih di ruas kanan, hanya berpindah tempat saja, berpindah posisi, jadinya misalkan 6X ditambah 5 sama dengan, nah X-nya di sebelah sini, 26-nya di sini. Maka tetap statusnya tetap sama, min X plus 26, tidak berubah. Kecuali kalau dia pindahnya bukan pindah posisi saja, tapi memang benar-benar pindah ruas, baru berubah. 6X ditambah X sama dengan 26 dikurang 5 gitu.